Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Fajari, NIM 2020013073 dari mahasiswa program studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 5 dari mata kuliah CNC dan CAM, yaitu video menggunakan Inventor CAM. Dari tugas ini kita udah diperintahkan untuk menggunakan OBS software dan juga mengupload yaitu tutorial atau menggunakan Inventor CAM dari desain sebelumnya. Di desain dari tugas sebelumnya kita juga udah ada, jadi kita akan pakai di tugas kelima ini. Langsung aja ke videonya. Yang pertama-tama ya pasti kita buka dulu untuk filenya atau file desainnya. Nah, ini tadi udah file yang kita buat, yaitu berbentuk huruf F dengan inisial nama saya sendiri, yaitu Akbar Fajari, F-nya. Jadi di sini nanti kita akan praktikan bagaimana menggunakan Inventor CAM. Jadi langsung aja. Yang pertama, di menu atas atau tab atas ini ada berbagai macam pilihan dan juga salah satunya pilihan dari CAM. Kita langsung klik aja. Untuk yang pertama, setelah kita mengklik tab dari CAM ini, kita perlu melakukan yang namanya setup terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita harus lihat setup. Nah, setelah setup ini, di sini kita bisa menentukan titik origin atau titik dimana kita memulai untuk permasinannya atau milingnya. Nah, di sini ada tulisan di sini machine, kita bisa pilih untuk milling karena kita akan melakukan proses milling. Dan di sini juga ada berbagai macam pilihannya. Milling kita oke. Operation milling. Nah, ini udah sesuai dengan WCS-nya atau Work Organization System-nya, tidak perlu diubah-ubah lagi. Yang pertama, langsung aja kita sesuaikan dulu benda kerjanya di posisi yang enak, lalu kita pilih untuk titik originnya. Oke, setelah itu di sini ada namanya program number, ini kita nggak perlu ubah. Nah, di sini program comment ini bebas mau ditambahkan kata-kata atau tidak, jadi nanti sesuai dengan kehendak, karena di sini program comment nanti bakal muncul di tab dari lembar keycode-nya kayak gitu. Terus selanjutnya untuk stok ini kita atur di ketentuan ini. Di model kita bisa pilih fixed side box karena kita udah tahu diameter bahannya ini berapa, ketebalannya berapa, tingginya berapa. Di sini udah menentukan secara otomatis kayak gitu. Langsung aja kita klik OK. Setelah setup, kita langsung masuk ke menu face. Nah, di menu face ini kita untuk yang pertama yaitu melakukan facing atau meratakan permukaan dari material yang kita gunakan. Nah, di sini material yang saya gunakan itu gold atau metal 240. Jadi nanti kita akan meratakan dari permukaannya yang akan kita milling. Jadi sebelum di milling kita facing dulu. Yang pertama kita pilih tool. Dan di sini ada banyak pilihannya. Kita scroll ke bawah sampai ada tutorial metrik. Lalu selanjutnya di sini untuk facing kita pilih yang pertama atau hashtag one ini, diameter 50 mm facing, angle-nya 0 derajat, face mill. Jadi kita pilih aja, kita select. Lalu selanjutnya kita tab yang selanjutnya ini ada stroke construction. Kita bisa pilih yang mana yang akan kita milih nanti. Nah, ini kalau facing udah terpilih. Nah, ini bagian atasnya karena dia tugasnya facing itu kan meratakan tadi. Terus selanjutnya di rack ini kita juga bisa melihat reviewnya untuk ketinggiannya dari ini model topnya. Lalu selanjutnya kita bisa pilih di menu base. Nah, di menu base ini tolerance kita 0,01.
sesuaikan. Terus path directionnya biar 0 degree. Lalu path extensionnya kita bisa ganti ke 20 mm, stock offsetnya 20 meter. Nah, tujuan kita mengganti 20 mm dan 20 mm ini untuk gerakan atau arah dari path facingnya nanti. Terus stock overnya kita ubah di 40 mm tuh. Lalu kita checklist untuk multiple depth-nya. Maximum step down atau pemakanan dari facingnya itu kita atur menjadi 2 mili. Jadi kalau 1 mili itu kan kita perlu melakukan berapa kali putaran untuk facingnya. Jadi kalau 2 mili ini kita nanti akan lebih cepat atau lebih maksimal dengan bahan yang kita gunakan juga bertipe gold atau metal 240. Oke, nah di sini linking ini kita nggak berubah lagi, kita bisa langsung klik OK. Nah ini udah masuk ke T1 atau face. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke menu 2 dimensi adaptive clearing. Nah di sini fungsinya kita untuk secara 2 dimensi kita membersihkan atau clearing rouging operation, dan kita juga bisa melihat dari proses pemilihan tersebut. Itu kita klik aja. Nah di proses yang kedua ini, di 2 dimensi adaptive ini, kita juga bisa memilih tool yang akan kita gunakan untuk yang step kedua ini, yaitu yang nomor 5 atau hashtag 5 diameter 4 mm flat dengan number 5 diameter 4 mm dan tipe flat mill. Nah karena kita akan melakukan proses milling, jadi kita menggunakan diameter pahat yang lebih kecil kayak gitu. Kita bisa langsung select saja. Lalu untuk di pocket selectionnya kita bisa benahi dulu untuk di material atau di desainnya. Kita bisa pilih klik dari ini, klik, lalu kita pencet material di sini. Nah ini merupakan bagian yang nanti akan termiling atau termakan oleh pahat yang sudah kita pilih tadi. Lalu selanjutnya untuk stock contour, itu udah otomatis ada. Dia langsung bisa ke selanjutnya, clearance. Nah di clearance ini kita nggak perlu ubah lagi. Selanjutnya di sini untuk 2 dimensi adaptive ini kita checklist untuk multiple depth-nya. Nah di sini kita akan mengubah untuk pemakanannya, yaitu 2 mm per satu kali makan. Jadi nanti biar pahat yang kita gunakan itu tidak rusak juga, dan juga kita membutuhkan waktu yang relatif lebih lama namun lebih efisien untuk durability dari alat tersebut gitu. Nah, ini langsung aja kita bisa checklist. Oke, kita tunggu untuk proses loading. Nah setelah selesai semua, kita bisa kembali ke tampilan di sini awal, lalu bisa menyesuaikan dari teman-teman maunya gimana. Langsung kita ke menu pilihan, itu simulate. Nah di menu simulasi ini kita akan melihat bagaimana proses dari facing dan juga milling dari yang kita sudah atur tadi. Di sini untuk proses posisinya bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan. Nah di sini merupakan proses yang enak. Nah ini kalau kita pertama mau view dulu. Nah ini untuk benda kerja yang tadi dengan material yang masih mentah, itu kita pencet stop. Nah ini merupakan gambaran dari material yang masih mentah tadi yang belum diapa-apakan. Jadi kita bisa melihat bagian mana aja nanti yang kita akan facing dan juga milling gitu. Kita agak zoom biar kita bisa terlihat. Lalu selanjutnya untuk di sini kita nggak perlu lagi karena kita udah style tadi di step-step pertama dan kedua tadi. Terus selanjutnya setelah di sini kita bisa klik tanda segitiga ini untuk melakukan proses spacing dan juga milling atau simulasi.
Nah, ini merupakan proses facing yang pertama, itu dengan pemakanan 2 mm. Nah, lalu lanjutkan proses untuk millingnya, yaitu dengan pemakanan 2 mm juga. Jadi kita bisa tunggu untuk sampai selesai, kita juga bisa percepat untuk waktunya ya, karena ini simulasi. Nah, untuk desain yang saya buat ini agak kecil, dengan menggunakan 4 mm itu masih ada bagian-bagian yang belum termakan. Nah, terlihat ada garis merah, itu merupakan garis dari desain awal, namun ini sudah berbentuk seperti desain yang sudah saya inginkan dengan ketelitian 0,01 tadi. Oke. Setelah kita selesai melakukan pacing dan juga milling, kita langsung bisa klik di sini close. Lalu di setup ini kita bisa pilih pause proses gitu. Nah, di sini kita bisa melihat, nah ini konfigurasi bordernya, ini untuk tempatnya kita bisa set up, untuk program numbernya ini 101. Lalu kita bisa pilih untuk unitnya, ini kita bisa milimeter. Nah, ini kita bisa ada pilihannya OpenNC File Editor. Jadi nanti kita bisa melihat G-code yang sudah kita buat dari setting benda kerja yang sudah kita buat tadi di simulasi. Kita bisa klik pause. Kita bisa pilih lokasinya, saya pilih di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini merupakan G-code dari proses facing dan juga milling menggunakan VentorCam tadi, kayak gitu. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.